Hey, welcome back to Film Bay Channel. DC baru-baru ini mengeluarkan film animasi yang diangkat dari novel dan video game. Film ini berjudul Injustice dan disutradarai oleh Matt Peters. Konten ini mengandung spoiler. Jika kalian tidak takut spoiler, lanjut aja nonton video ini sampai habis. Dan mari kita mulai. Film pun dimulai dengan memperlihatkan kota metropolis yang damai tanpa adanya kejahatan. Superman yang sedang tidur satu ranjang bersama Lois Lane mendengar suara dengan telinganya yang super sensitif. Clark alias Superman terkejut dan menatap Lois. Dia mengetahui bahwa Lois sedang hamil. Mereka berdua pun tampak sangat bahagia. Clark sangat bersemangat untuk menunggu kelahiran calon anaknya. Bahkan, dia menginginkan calon bayinya itu untuk sekolah di Smallville dan kuliah di Oxford. Lois kemudian tertawa dan mengingatkan Clark bahwa masih banyak waktu untuk membahas itu semua. Namun, dia mengingatkan bahwa hari ini mereka harus segera bekerja seperti biasa. Kemudian Clark yang mendengar bahwa ada penjahat sedang bertarung dengan Batman segera meluncur untuk membantu. Batman melawan cukup banyak para preman. Ketika hendak ditembak dari belakang, Superman muncul dan menghancurkan pistol penjahat itu. Batman mengatakan bahwa ada Joker di kota metropolis. Batman pun mengejar Joker dan mencari tahu sebabnya mengapa Joker berada di kota itu. Clark yang hendak ingin memberitahu Bruce bahwa Lois hamil. Namun dia terkejut kalau Bruce sudah mengetahuinya. Bruce mengatakan kepada Clark dia akan pergi setelah membawa Joker, kemudian dia pun menghilang. Lalu scene berpindah ke pelabuhan di Metropolis, di mana Lois dan temannya sedang memotret kriminal yang sedang bertransaksi. Lois menyadari bahwa ada suatu masalah dan mengajak temannya pergi meninggalkan pelabuhan itu. Namun, tiba-tiba Joker menembak teman Lois dengan pistol tepat di matanya. Lois yang tampak bingung kemudian dipukul oleh Harley Quinn hingga pingsan. Tak lama kemudian, Superman muncul dan melihat teman Lois yang telah ditembak tadi. Di lain tempat, Bruce mengunjungi Star Lab dan melihat satpam terlihat sedang tertawa akibat dari gas tawa Joker. Dan sepertinya Joker mencuri hasil penelitian yang ada di Star Lab. Clark kemudian menemui Batman di Star Lab dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa menemukan Lois. Dia pun memohon kepada Batman untuk segera menemukan Lois yang disandra Joker. Mereka berdua pun segera pergi. Lalu Bruce meminta seluruh member Justice League untuk membantu menemukan Lois. Green Arrow, Cyborg, Green Lantern, Wonder Woman, serta Flash pun ikut mencari Lois. Flash yang menelusuri Metropolis menemukan Scarecrow yang sudah tak bernyawa. Dia pun melaporkan itu kepada Bruce. Namun tiba-tiba gas beracun muncul dari saluran udara sehingga membuat Flash tak bisa bergerak dan mati dengan benda tajam. Di lain tempat, Diana atau Wonder Woman memberitahu Bruce bahwa Joker dan Harley Quinn tidak ada lagi di kota Metropolis. Mereka berdua sudah mencuri kapal selam untuk pergi dari sana. Superman pun dengan cepat mencari kapal selam tersebut dan membawanya ke daratan. Saat Superman menerobos masuk, ternyata kapal selam itu sudah dipenuhi gas beracun yang dimodifikasi dengan kryptonite, sehingga membuat Superman berhalusinasi dan melihat Doomsday di sana. Dia pun segera menyerang Doomsday. Setelah itu, Joker dan Harley Quinn berencana pergi, namun dihalangi oleh Green Lantern. Para member Justice League pun muncul di sana. Menyadari gas beracun yang sudah dimodifikasi dengan kryptonite, Batman langsung memberitahu Superman bahwa apa yang ia lihat sekarang ialah sebuah ilusi. Superman yang sudah di atas atmosfer bumi menyadari bahwa yang ia serang itu bukanlah Doomsday, melainkan Lois Lane. Ternyata, Lois Lane telah dipasangi bom oleh Joker di jantungnya. Karena jantung Lois Lane berhenti, memicu bom aktif yang telah ia pasang, dan kota Metropolis pun hancur. Selanjutnya, Superman membawa Lois kembali turun ke bumi. Setelah kejadian itu, Joker dan Harley dibawa ke Arkham Asylum.
Di sana, dia diinterogasi oleh Batman. Dan ternyata Joker melakukan hal itu semua karena dia selalu kalah melawan Batman. Setelah itu, di kota Metropolis, Superman menitipkan Lois Lane ke Diana atau Wonder Woman, dan dia segera pergi ke Arkham Asylum untuk menemui Joker untuk balas dendam. Setelah menemukan Joker, dia pun meninju perut Joker hingga tembus. Di markas Justice League, Superman masih sangat marah akibat dari ulah Joker. Superman berniat untuk membuat kejadian ini tidak terulang kembali dengan cara menghentikan seluruh kejahatan dengan tangannya sendiri. Batman pun mencoba untuk mencegahnya, namun tidak bisa. Setelah itu, Superman pergi ke kantor PBB untuk mengatakan kepada seluruh dunia bahwa orang jahat tidak akan dibiarkan berkeliaran bebas. Seluruh dunia harus menghentikan gencatan senjata dan menghilangkan segala permusuhan. Jika tidak, maka Superman sendirilah yang akan bertindak. Setelah itu, Superman mulai menghentikan perang di seluruh dunia dengan caranya sendiri. Cara yang dilakukan Superman itu membuat Justice League terpecah belah. Karena hal itu, ada member Justice League yang keluar. Lalu, Justice League terbagi menjadi dua kelompok, kelompok Superman dan kelompok Batman, di mana Batman menentang atas perbuatan yang dilakukan oleh Superman. Kemudian di Timur Tengah, kapal tak berawak milik AS terbang dan berencana untuk membunuh seseorang. Kemudian Superman menghalangi rudal yang diluncurkan oleh drone karena menganggap target militer AS tidak bersalah. Karena hal itu, militer AS menganggap Superman telah berkhianat. Selanjutnya, militer AS dan Mirror Master bekerja sama untuk menangkap ayah Superman dan mengancam Superman agar tidak ikut campur dalam urusan pemerintah jika tidak ingin ayahnya mati. Setelah itu, Wonder Woman, Cyborg, dan Hawkman pergi ke bar untuk menemui Mirror Master. Awalnya, Mirror Master dapat kabur ke dalam cermin, namun ditangkap oleh Raven. Wonder Woman pun mengancam Mirror Master untuk mengatakan di mana ayah Superman berada. Mirror Master yang ketakutan pun langsung memberitahu keberadaannya. Dengan sabuk milik Mirror Master, Superman pun pergi ke sana. Selanjutnya, Superman pergi ke Gotham City untuk mengumumkan bahwa akan memindahkan seluruh tahanan Arkham Asylum ke tempat yang lebih aman. Batman dan Nightwing berencana pergi untuk menghentikan niatan Superman. Sesampai di sana, kedatangan Batman dan Nightwing sudah diketahui oleh Wonder Woman dan Cyborg karena Robin yang telah mendukung Superman sudah memberitahunya. Lalu Harley Quinn membebaskan tahanan dan terjadilah pertarungan di sana. Pada akhirnya, pertarungan pun dihentikan setelah Superman mengancam para penjahat dan Robin tidak sengaja membunuh Nightwing. Di alam roh, Nightwing bertemu dengan Rana Kusha untuk dimintai bantuan. Rana Kusha meminta Nightwing untuk menjadi penyeimbang dunia yang sedang di ujung tanduk. Setelah itu, Rana Kusha memberi kekuatan serta pengetahuannya kepada Nightwing dan dia pun berubah menjadi Deadwing. With my knowledge, once you were called, but now you shall be called. Di tempat lain, Superman bertemu dengan Master Terrific untuk meminta lebih banyak T-Spear untuk mengawasi dunia. Namun, Mr. Terrific tidak ingin membantu Superman. Setelah itu, Batman memanggil beberapa anggota di kubunya untuk mencari cara menghentikan Superman. Batman memberikan ide untuk mencuri meriam Red Sun di Fortress of Solitude, yang mana sinarnya dapat melumpuhkan Kryptonian seperti Superman. Di Fortress, Batman beserta kubunya berhasil menyelinap. Namun, saat di sana mereka bertemu dengan ayahnya Superman. Karena tidak ingin ada yang salah paham, Batman meminta teman-temannya untuk mundur. Namun hal itu sudah terlambat, karena Superman sudah ada di sana. Setelah itu, Superman mencoba untuk menahan Batman dan kubunya. Ternyata, di kepala Superman sudah disusupi oleh atom, sehingga Superman merasa kesakitan. Lalu, saat Huntress dan Green Arrow mencoba mengambil meriam Red Sun, tiba-tiba sebuah rudal menghantam meriam tersebut dan menghancurkannya. Ternyata hal tersebut merupakan perbuatan dari Ra's al Ghul dan anak buahnya. Selanjutnya, terjadilah pertarungan yang ada di sana. Melihat keadaan Superman, Ra's al Ghul memberikan sebuah obat yang mampu membunuh atom. Lalu, saat Green Arrow mencoba memanah Superman, ia menangkisnya dan malah mengenai ayah dari Superman.
Superman pun marah dan membunuh Green Arrow dengan sinar laser. Melihat hal itu, Batman dan teman-temannya kabur, dan Ra's al Ghul mengajak Superman untuk bergabung bersama dirinya. Setelah itu, Superman melakukan pengumuman di seluruh dunia bahwa seluruh superhero yang tidak patuh dengan Justice League akan dianggap sebagai buronan. Untuk melakukan hal tersebut, Superman menyebarkan drone T-Spear di seluruh dunia. Malamnya, saat Batman sedang berjaga malam, T-Spear sedang mengintai gedung di mana di sana terdapat anak muda yang sedang berpesta atas nama Joker yang melambangkan kebebasan. Superman pun segera datang dan marah melihat kejadian tersebut. Setelah itu, Superman langsung menggunakan lasernya untuk membunuh anak muda yang ada di gedung itu. Melihat itu, Batman yang hendak menghentikan Superman malah dihalau oleh Catwoman karena terlalu berbahaya. Lalu, Batman berencana untuk menonaktifkan T-Spear dengan cara membebaskan Mr. Terrific yang dipenjara di Palung Mariana dengan bantuan Plastic Man. Setelah itu, Plastic Man berhasil mengeluarkan Mr. Terrific dengan bantuan Deathwing, di mana ia mengalahkan Cyborg dan menghancurkan dinding penjara. Di markas Justice League, Diana dan Superman melihat transmisi yang disebarkan oleh Batman ke seluruh dunia yang berisikan pembunuhan yang dilakukan oleh Superman. Wonder Woman yang melihat itu menanyakan kepada Superman mengapa ia melakukan hal itu. Superman pun menjawab bahwa hal itu harus dilakukan untuk menjadi pelajaran. Setelah itu, Superman pergi ke markas Ra's al Ghul. Ra's al Ghul mengenalkan ciptaannya ke Superman, yaitu Amazo, di mana robot ini sangat kuat dan mampu mengambil keputusan secara cepat. Superman pun meminta Ra's al Ghul untuk melakukan uji coba di sebuah kota kecil. Ternyata, pandangan Amazo terhadap kriminalitas sangatlah ekstrim, sampai-sampai orang yang membuang sampah sembarangan harus dibunuh. Hal tersebut pun membuat polisi datang. Karena para polisi menodongkan senjatanya, maka Amazo membunuh seluruh anggota polisi itu. Superman pun datang untuk menghentikan Amazo dan meminta Ra's al Ghul menonaktifkan Amazo. Ternyata semua hal itu adalah rencana dari Ra's al Ghul untuk mengalahkan Superman. Amazo juga mampu meniru kekuatan musuh yang ia hadapi. Tujuan Ra's al Ghul adalah untuk menciptakan dunia yang ideal. Kemudian Superman pun bertarung dengan Amazo dibantu beberapa member Justice League. Setelah itu, kubu Batman datang. Mr. Terrific memasang perangkat dibantu dengan Plastic Man. Setelah terakit, Mr. Terrific masuk ke dalam perangkat tersebut. Kembali ke pertarungan sebelumnya, para anggota Justice League serta kubu Batman berhasil mengalahkan Amazo dengan bantuan Plastic Man. Namun setelahnya, sikap Superman masih tidak berubah dan masih menganggap kubu Batman sebagai kriminal. Wonder Woman pun membela Batman. Merasa dikhianati Wonder Woman, Superman pun menyerang Wonder Woman. Lalu, saat Superman ingin menyerang kubu Batman, tiba-tiba muncul Superman dari universe lain yang dibawa oleh Mr. Terrific. Pertarungan antar Superman pun terjadi dan dimenangkan oleh Superman oleh timeline utama. Setelah itu, Superman menyerang Batman sebagai dalang utama. Saat akan menghabisi Batman, Mr. Terrific membawa Lois Lane yang sedang hamil dari universe lain untuk menasehati Superman. Superman pun menyesali semua perbuatannya. Lalu Batman berkata bahwa ia dan Mr. Terrific akan membuat penjara Red Sun untuk mengurung Superman. Dan film pun tamat.